Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahaman, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin, jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kita menjalankan salat subuh secara berjamaah. Ini semua karunia, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat selalu mematuhi, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha menjauhi, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita aturkan pula kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, hari Jumat, kita dianjurkan untuk lebih banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi yang gemar bersolawat, dan kita terus mengamalkan sunnah-sunnah beliau yang mulia. Berharap di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masuk ke bab yang baru dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yaitu bab Al-Hathu ala dzikrillah ta'ala ba'da salati subuh. Bab anjuran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat subuh. Kemarin tentang macam-macam zikir, ya, macam-macam zikir yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat. Nah, sekarang spesifik ke waktunya. Di sini ada anjuran untuk berzikir setelah sholat subuh. I'lam anna ashrafa awqati dzikri fin nahar adzikru ba'da salati subhi. Ketahuilah bahwa waktu yang paling utama untuk berzikir pada siang hari yaitu zikir setelah salat subuh. Jadi ketika hari terang, ya, bukan ketika gelap, ya. Jadi setelah subuh, maka itu menjadi waktu yang paling utama. Rawaina an Anas radhiyallahu anhu fi kitab At-Tirmidzi wa ghairihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan yang lain, berkata sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat subuh secara berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, ya, tammah, sempurna dan sempurna. Qala At-Tirmidzi haditsun hasan.
Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hadis yang hasan. Di Bapak, pertama ya, hadis yang dikemukakan adalah yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi bersabda, orang yang sholat subuh secara berjamaah lalu duduk ya, berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, dia dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Dan sholat 2 rakaat itulah yang kita kenal sebagai sholat sunnah isyraq ya. Dan ini menjadi busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang belum melaksanakan ibadah haji maupun umrah, maka dia bisa mendapatkan pahala setara dengan pahala haji dan umrah, sama seperti pahala haji dan umrah, bahkan sempurna. Nah, apalagi kalau nanti dipanggil oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji yang sesungguhnya nanti di tanah suci, maka luar biasa ya. Ada amalan yang pahalanya sama dengan mendapatkan haji dan umrah yang sempurna, yaitu salat sunnah isyraq. Wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi wa ghairihi an Abi Dzarr radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi duburi salati subhi wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kutiba lahu 10 hasanat wa muhiya anhu 10 sayyi'at wa rufi'a lahu 10 darajat wa kana yawmahu dhalika fi hirzin min kulli makruh wa hurisa minasyaitan wa lam yutba' bi dhanbin an yudrikahu fi dhalikal yawm illa asyirka billahi ta'ala. Qala At-Tirmidzi hadza haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya di dalam kitab yang sama, namun dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan setelah salat subuh atau di akhir salat subuh, ya setelah salat subuh selesai, dan kakinya belum bergerak sama sekali sebelum dia, dan dia belum berbicara sepatah kata pun, jadi kakinya masih terlipat, thanin rijlai ya, kakinya masih terlipat dan dia belum berkata-kata selain dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka akan dicatat baginya 10 kebaikan, dihapus darinya 10 keburukan atau 10 dosa, dan diangkat dia sebanyak 10 derajat. Dan hari itu dia senantiasa dalam penjagaan dari apa yang dia tidak suka, dan dia dipelihara dari gangguan syaitan, dan dia tidak akan melakukan sebuah dosa kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini hadis yang hasan. Di dalam sebagian nas bahwa hadisnya berpredikat hasan dan sahih. Jadi membaca ini Bapak-bapak
ibu-ibu ya, setelah salat subuh, bacaan yang insyaallah kita semua sudah hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Maka kita dapat 10 ya, 10 kebaikan, 10 dosa diampuni, dan 10 derajat akan kita raih, kita peroleh. Ternyata tidak hanya itu, tapi di hari itu setelah salat subuh kita membaca ini, maka kata Nabi, dia dijaga dari apa-apa yang dia benci, ya, yang dia tidak sukai, dipelihara dari syaitan, dijaga dari gangguan syaitan. Dan kata Nabi, dia tidak akan menimpa sebuah dosa kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang ringan, tapi ternyata pahalanya luar biasa. Dan ini dilakukan atau dibaca setelah salat subuh. Wa rawaina fi Sunan Abi Dawud an Muslim ibn al-Harith at-Tamimi as-Sahabi radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi faqala idza insarafta min salatil maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar 7 marrat fa innaka idza qulta dhalik thumma mutta min lailatika kutiba laka jiwarun minha wa idza sallaita subha faqul kadhalik fa innaka in mutta min yaumika kutiba laka jiwarun minha. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, dari sahabat Muslim bin Harith At-Tamimi As-Sahabi radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah suatu saat beliau berkata dengan suara yang lirih kepada sahabat Muslim bin Harith At-Tamimi. Nabi mengatakan, apabila kamu selesai mengerjakan salat maghrib, maka ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Karena sesungguhnya apabila kamu membaca itu, kemudian kamu meninggal dunia, ya, pada malam harinya setelah sholat maghrib, qadarullah misalnya seseorang itu meninggal dunia, maka kamu dicatat akan dijaga dari api neraka. Dan apabila mengerjakan sholat subuh, bacalah bacaan yang sama. Karena apabila kamu meninggal dunia, wafat, ya, dari harimu, ya, setelah sholat subuh, maka dicatat kamu akan dijaga darinya, yaitu dari api neraka. Membaca apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku. Kalau Allahumma ajirna berarti lindungilah kami dari api neraka sebanyak 7 kali kata Nabi, maka keutamaannya akan dijaga dari api neraka. Apabila kita wafat, ya, setelah sholat maghrib atau setelah sholat subuh. Pendek, ya, pendek sekali zikirnya, tapi keutamaannya luar biasa. Wa rawaina fi Musnad al-Imam Ahmad wa Sunan Ibnu Majah
Wa kitab Ibn Sunni an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha faqala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Dan kami telah meriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai mengerjakan salat subuh, beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima dan rezeki yang thayyib, rezeki yang baik. Ini Nabi ucapkan setelah salat subuh. Wa rawaina fihi an Suhaib radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuharriku syafataihi ba'da salatil fajr bi syai'in faqultu ya Rasulullah ma hadha alladhi taqul qala Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Dan kami telah meriwayatkan di dalamnya ya, di dalam kitab yang tadi telah disebutkan, kitab Musnad Ahmad ya, Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan kedua bibirnya setelah salat subuh membaca sesuatu. Maka aku berkata, ya Rasulullah, apa yang kamu ucapkan, apa yang engkau ucapkan? Beliau menjawab, Allahumma bika uhawil wa bika usawil wa bika uqatil. Jadi sahabat Suhaib radhiyallahu an pernah mendapati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan kedua bibirnya setelah salat subuh. Nah, penasaran sahabat Suhaib sehingga beliau bertanya kepada Nabi, apa yang engkau baca wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, Allahumma bika uhawil. Ya Allah, karenamu aku berupaya. Wa bika usawil, karena engkaulah, demi engkau aku usawil ya, menyerang. Wa bika uqatil, dan karena engkaulah aku berperang. Jadi Nabi menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sepertinya ya jarang ya kita dengar ya, zikir Nabi setelah salat subuh. Allahumma bika uhawil wa bika usawil wa bika uqatil. Imam Nawawi mengatakan wal ahadits bima'na ma dzakartuhu katsirah. Dan hadis-hadis yang serupa ya, dengan yang di atas yang telah Imam Nawawi sebutkan itu banyak sekali. Wa sayati fil babil ati min bayanil adhkar allati fi awwalin nahar mataqarruf bihil uyun insyaallah. Dan nanti
akan dikemukakan di bab selanjutnya tentang penjelasan zikir-zikir ya, yang dibaca pada awal hari ya, atau pada pagi hari dan nantinya pada petang harinya pula, insyaallah taala. Karena memang setelah ini yaitu bab zikir yang dibaca ketika pagi maupun ketika petang hari. Wa rawaina an Abi Muhammad Al-Baghawi fi Syarh Sunnah qala Alqamah ibnu Qais balaghana anna al-arda ta'ijju ila Allah ta'ala min naumihil 'alim ba'da salati subhi wallahu a'lam. Ini menarik Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Imam Nawawi meriwayatkan dari Abu Muhammad Al-Baghawi ya. Imam Abu Muhammad Al-Baghawi ya, dalam kitab Syarhus Sunnah beliau berkata ya, telah berkata Alqamah ibnu Qais ya, telah sampai kepada kami bahwa bumi itu ta'ijju ilallah ya, bumi itu mengadu kepada Allah tentang tidurnya seorang alim setelah sholat subuh. Wallahu a'lam. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa bumi ya mengadu kepada Allah tentang seorang yang alim tapi dia tidur setelah sholat subuh, masya Allah. Nah ini berarti menjadi tazkirah, peringatan untuk kita, walaupun mungkin kita bukan seorang alim ya, tapi kita berusaha menjadi seorang yang mendekatkan diri kepada Allah ya, apalagi seorang yang alim, seorang yang Allah berikan kepadanya ilmu pengetahuan ya. Maka kalau tidur setelah sholat subuh, ternyata bumi itu mengadu kepada Allah bahwa ada seorang alim yang tidur setelah sholat subuh. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu ya, tidur setelah sholat subuh ini sangat ya tidak baik, kecuali ada uzur ya, sakitkah misalnya dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada uzur, maka tidak disarankan tidur setelah sholat subuh ya. Banyak sekali keutamaan ya untuk kita memulai hari setelah sholat subuh. Bukankah Nabi mendoakan umatnya yang dia berusaha ya, setelah sholat subuh sudah memulai aktivitas, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Artinya setelah sholat subuh itu langsung memulai aktivitas ya, siap-siap ke kantor misalnya ya. Ada sebagian yang bahkan sudah mandi sebelum sholat subuh, semangat untuk memulai hari. Jangan sampai setelah sholat subuh ternyata tidur ya. Kalau tidur, apalagi seorang yang alim, kata Imam Alqamah ibnu Qais bahwa ternyata bumi itu mengadu kepada Allah ya, kalau ada orang alim yang tidur setelah sholat subuh, masya Allah. Jadi ya sekali lagi ini tazkirah untuk kita ya, sebagai pengingat bagi kita bahwa setelah subuh hendaknya kita berzikir, banyak berzikir kepada Allah. Keutamaannya luar biasa ya. Apalagi tadi diawali dengan hadis ya dari sahabat Anas bahwa salat sunnah isyraq pahalanya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Sayang sekali kalau kita tidak dapat mengamalkannya ya, karena apa yang kita baca, apa yang kita dengar pada akhirnya ajakan untuk kita untuk bisa kita
amalkan. Nah, syukur-syukur kita sampaikan pula kepada orang lain. Ya. Sesuatu yang sedikit ya, waktu yang kita luangkan hanya sedikit. Setelah subuh kita tidak pulang, ya. Kita tetap berada di tempat duduk kita, ya, berzikir kepada Allah. Ada yang mengatakan maknanya bisa luas, tidak hanya berzikir, ya, tapi bisa mendengarkan kajian, ya, hadir dalam majelis ilmu, ya, membaca Al-Quran, banyak berdoa dan lain sebagainya. Menunggu sampai tiba matahari terbit, ya. Kita tunggu sejenak beberapa saat, lalu kita salat sunnah isyraq, salat rakaatain, salat 2 rakaat. Maka Masya Allah pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah, rahmat, ya, kekuatan agar kita menjadi hamba-hambanya yang gemar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih zikir yang kita baca setelah salat subuh. Dan mudah-mudahan pula ya Allah berikan kekuatan kita untuk kita tidak tidur lagi setelah salat subuh kecuali ada uzur, ya. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.